Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 18 November, hari biasa, pekan ke-33. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau memperkenankan kami menemukan kedamaian dalam Yesus Kristus Putramu. Semoga kami semua patuh dan setia kepadanya yang menjadi cahaya dalam perjalanan kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan Dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satupun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, perikop Injil hari ini menjelaskan tentang reaksi Yesus ketika menyaksikan kota Yerusalem. Yesus menangis. Tangisan Yesus sebagai ekspresi kemanusiaannya. Tangisan Yesus adalah ungkapan sisi kemanusiaan Yesus. Sama seperti ketika dia menangisi kematian Lazarus, maka tangisan Yesus terhadap kota Yerusalem dilandasi oleh perasaan belas kasih dan dipenuhi dengan harapan positif untuk umat manusia yang dicintainya. Dalam sabda Tuhan hari ini kita juga diajak untuk melihat bagaimana situasi Yerusalem. Kita tahu Yerusalem adalah simbol umat manusia yang mengalami secara langsung kehadiran Allah di dalam ruang sejarah. Tetapi jejak historis keberadaan Allah ini tidak serta-merta melahirkan penerimaan, pertobatan, dan keteguhan iman. Tangisan Yesus justru muncul karena sikap keras kepala dan penolakan dari pihak umat manusia. Dan juga di dalam perikop yang hari ini kita dengar bersama, di sanalah Yesus mau menyampaikan misi keselamatan. Karena keselamatan adalah rahmat yang diterima oleh orang-orang yang menerima dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan sebaliknya, konsekuensi dari sikap menolak Allah akan berujung pada musnahnya kehidupan umat manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kiranya kita semua diajak untuk melihat kembali pengalaman hidup beriman kita. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari akan kehadiran Tuhan
di dalam setiap peristiwa hidup kita. Atau jangan-jangan kita seperti kota Yerusalem yang menolak dan bahkan tidak menyadari akan kehadiran Allah dalam hidup kita dan seluruh pengalaman-pengalaman kita. Maka marilah, melalui sabda Tuhan hari ini kita semua diajak untuk sungguh menyadari rahmat, karunia, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing lewat pengalaman-pengalaman kita. Disitulah Tuhan hadir lewat orang-orang yang kita jumpai di tengah-tengah keluarga, komunitas, dan dimanapun kita berkarya. Disitulah Allah hadir dan menyertai kita. Maka marilah kita mohon rahmat-Nya supaya kita dimampukan untuk memiliki kepekaan dan juga kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ku jalani hidupku ini, tiada yang abadi. Semua harta milik diri, tiada yang sempurna. Ku tangisi duniaku ini, tiada yang berarti. Segala yang telah ku alami, tiada yang sempurna. Lihatlah kota Yerusalem jadi suaka bahagia, dia naungan bagi harta cinta Tuhan. Lihatlah Tuhan Maha Jaya duduk di tahta mulia, bertabur cinta bagi kita manusia. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.